Nama Worksport tentu saja tidak bisa dilepaskan dari lokomotif-lokomotif luar biasa seperti C53, Male Raksasa DD52, dan Sang Ratu Gunung CC50. Tapi kiprah pabrik lokomotif asal Belanda ini di Jawa diawali dengan sebuah lokomotif sederhana yang jauh dari kesan fenomenal, yaitu SS85-94 atau lebih populer dengan nama C15. Inilah bukti paling awal dari upaya Worksport menjadi pemain besar di pasar lokomotif dunia. Di manakah jejaknya sekarang dan seperti apa kondisinya? Ikuti penelusurannya bersama Kereta Nostalgia. Kehadiran moda transportasi kereta api di Jawa tentu saja tidak bisa dilepaskan dengan perkereta-apian di Belanda. Sebagai negara induk, Belanda punya kepentingan untuk memajukan industri kereta api di dalam negeri dan mengembangkan perkereta-apian di daerah koloni pada saat bersamaan. Maka muncul nama Worksport, sebuah pabrik lokomotif, kereta, dan gerbong yang awalnya bernama Nederlands Fabrik van Werktuigen en Spoorweg Materieel sebagai salah satu produsen besar sarana perkereta-apian di Hindia Belanda. Perusahaan ini mempunyai kaitan sejarah dengan pabrik mesin terbesar Belanda, yaitu Van Visslingen Dudok van Hill, yang didirikan pada tahun 1828 oleh Paul van Visslingen dan Abraham Dudok van Hill. Pabrik pembuat berbagai mesin dan ketel uap untuk kapal, pabrik dan lokomotif ini mengalami pasang surut sampai akhirnya nyaris ditutup pada tahun 1890. Pada tahun 1891 dengan bantuan pabrik mesin Stork, perusahaan ini beroperasi kembali. Awalnya, pabrik ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan pesanan, dan hanya bergantung pada pesanan gerbong serta kereta dari perusahaan-perusahaan kereta api Belanda untuk bertahan hidup. Setelah 6 tahun, sebuah pesanan besar datang dari Afrika Selatan, yaitu 10 unit lok uap dari total 20 unit pesanan. Desain lokomotifnya dibuat oleh Emil Kessler dari Esslingen. Walaupun hanya memproduksi rancangan pabrik lain, tapi dianggap sebagai sebuah pencapaian dari pabrik baru ini. Seluruh pesanan berhasil diselesaikan antara tahun 1899 sampai 1901. Akhirnya, pesanan dari dalam negeri datang pada tahun 1901. Walaupun sebenarnya ini termasuk pesanan luar negeri karena tidak digunakan di Belanda. Departemen Kolonial Belanda memesan 10 unit lokomotif untuk Stadsspoorwegen atau SS di Jawa yang sedang giat mengembangkan jaringan kereta api. Lokomotif yang dipesan adalah lokomotif kecil rancangan Hartmann yang diberi nomor SS85-94. Walaupun kecil, lokomotif ini punya peran penting untuk menandai kehadiran Worksport di Nusantara. Sayangnya, lokomotif ini bisa dibilang terlupakan. Literaturnya sangat sedikit dan terpencar-pencar. Beruntung satu unit lokomotif ini terselamatkan dan berada di Museum Kereta Api Ambarawa. Awalnya, lokomotif langka ini ditempatkan di luar museum pada sebuah monumen di tepi jalan, terkena langsung panas dan hujan. Mungkin pihak museum menyadari betapa berharganya koleksi mereka ini, maka lok ini pun ditarik kembali ke dalam museum, lalu dipoles, sehingga penampilannya kembali indah. Berbekal informasi yang ada dan melihat langsung unit lokomotifnya, sekarang bisa disusun kepingan cerita tentang lokomotif ini. Hal pertama yang bisa diceritakan adalah nomor serinya. Lokomotif C1507 ini pada masa SS bernomor 91 dan merupakan unit produksi Worksport ke-17 yang diproduksi tahun 1900.
Plat pabrik tidak bisa ditemukan lagi, namun plat boiler atau ketelnya masih ada. Cukup mengejutkan karena ketelnya ternyata buatan tahun 1892 dan masih menggunakan nama lama Worksport. SS memesan lokomotif ini sebanyak 20 unit yang diproduksi bersama antara Hartmann dan Worksport untuk menggantikan lok-lok uap tipe C buatan Hartmann yang dianggap kurang bertenaga. Teknologi yang digunakan termasuk kuno karena masih menggunakan uap basah yang kurang efisien. Untuk mengakali kekurangannya, maka lok ini menggunakan sistem kompon, sehingga uap yang dihasilkan digunakan 2 kali. Uap tekanan tinggi menggerakkan piston sebelah kanan, lalu uap tekanan rendah menggerakkan piston sebelah kiri. Karena itu, lokomotif ini mempunyai tampilan unik karena punya 2 ukuran piston yang berbeda. Awalnya, lokomotif ini dioperasikan di jalur pegunungan. Namun, karena tenaganya yang terbilang tidak besar, maka segera dipindah ke jalur datar dan tugas langsiran. Pada tahun 1917, satu unit lokomotif dengan nomor seri SS104 buatan Hartmann dijual ke perusahaan tambang batu bara di Pulau Laut Kalimantan seharga 15.000 gulden. Lokomotif ini dioperasikan di jalur 1067 mm antara pelabuhan dan lokasi tambang. Saat kedatangan Jepang pada tahun 1942, seluruh unit lokomotif ini masih beroperasi dan mendapatkan nomor seri baru yaitu C15. Namun pada tahun 1970, tinggal 6 unit saja yang masih tersisa. Beruntung satu unit lokomotif ini berhasil diselamatkan dan dipamerkan di Museum Kereta Api Ambarawa. Tidak banyak yang menyadari arti penting lokomotif ini bagi kemajuan industri kereta api Belanda dan perkereta-apian di Jawa. Lokomotif-lokomotif, kereta, dan gerbong buatan Worksport berlalu lalang selama puluhan tahun di jalur rel Nusantara dari masa Hindia Belanda sampai Indonesia. Worksport pun menjadi salah satu produsen kereta api terkemuka di Eropa dan dunia. Semuanya berawal dari sebuah lokomotif mungil yang saat ini terdiam di sudut museum, tenggelam dalam kesejukan kota Ambarawa.